Shalom saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkati untuk menjadi berkat. Kali ini saya mau menceritakan lokasi perjalanan menuju tempat pelayanan. Ya, walaupun banyak rintangan, banyak simpang-simpangnya dan jalannya juga tidak bagus, tapi saya mau menunjukkan inilah tempat untuk melayani. Dan kiranya di tempat pelayanan ini nanti kita bisa lihat dan kita bisa saksikan bagaimana lokasinya dan bagaimana tempatnya. Biarlah kiranya saudara-saudara terus mendukung saya melalui channel ini. Shalom, diberkati untuk menjadi berkat. Maaf ya guys, tidak dari rumah tadi guys, langsung ini menuju ferry guys. Sampai ke ferry guys, ini penyeberangan. Lihat situ tujuan kami ke seberang sana guys. Lihatlah ini sungainya. Dan kami sudah mau sampai guys. Lihat banyak sekali orang yang mau ke seberang guys. Bocil yang pegang sampan, ya ini Julis guys, dia malu-malu guys. Ya dia yang bawa kami menggunakan motor guys. Walaupun motor kami udah agak rusuh-rusuh guys, tapi masih mantap guys. Ini jalannya guys berbatu-batu dan bolong-bolong guys, tapi Julis tetap membawanya dengan semangat, dengan kecepatan penuh guys. Ini pos security guys. Biasanya kami dihalang guys, tapi kali ini kayaknya kami dikasih lewat guys. Ini sawit-sawitnya guys. Kami sudah masuk ke sawit-sawit. Lihatlah guys, ini pemandangannya. Ya, ini perumahan yang pertama guys, perumahan Afdeling Fanta guys. Ini dia guys, mantap kan guys, tertata dengan rapi guys. Ini jembatannya guys, jembatan Gasip guys, yang kami baru lewati ini guys. Ini perjalanan bukit guys, lalu kami belok guys, lurus lagi guys. Inilah bentuk perumahan Eko guys. Maaf ya guys, saya percepat ya guys, biar kita sampai ke tempat ibadahnya guys, cepat guys. Ini guys banyak sapi guys, lihat guys, sapi-sapinya guys besar-besar ini guys. Sawitnya begini guys, udah tinggi-tinggi ya guys. Ini kami menuju Afdeling, ya Afdeling apa nih guys, Delta guys. Beginilah guys lokasinya guys, banyak bunga-bunganya guys, mereka sangat rapi menanamnya guys. Dan pasang bendera-bendera juga guys, karena hari kemerdekaan sebentar lagi guys. Ya, ini menuju Afdeling yang terakhir guys. Inilah tujuan kita guys, tempat pelayanan yang ada di Astra ini guys. Maaf ya guys, tidak diperlambat, harus dipercepat biar cepat sampai guys. Inilah gerejanya guys, ini tempat kita ibadah. Inilah gerejanya, walaupun sederhana guys, tapi di sini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan guys. Ini kita sudah masuk guys, lagi menunggu jemaat guys, masih belum ada jemaat, jadi kita tunggu. Inilah lokasi gerejanya guys, dan ini sudah memulai ibadah guys. Ini kami para pelayan Tuhan siap-siap mau berdoa dulu sebelum memulai pelayanan kami, dan kiranya pelayanan kami diberkati oleh Tuhan, jadi kami berdoa guys. Ini ibadah kami sudah dimulai guys, dan Vina yang membawa kami di dalam memimpin kami sebagai MC guys. Ini jemaatnya guys tidak terlalu ramai, tidak semua datang karena hari ini hari gajian. Biasanya jemaatnya kurang guys. Sekarang kita akan dengarkan firman Tuhan guys. Ini firman Tuhannya tidak terlalu dipercepat, tapi kiranya kalau saudara melihat ini, kiranya diberkati melalui firman Tuhan pada saat ini guys. Mari kita saksikan guys. Kiranya apa yang kau sampaikan kami bisa terapkan di dalam kehidupan kami, dan kami bisa lakukan di dalam kehidupan kami setiap hari. Berkati kami, tenangkan hati kami, tenangkan pikiran kami. Kiranya kami bisa menerima firman Tuhan dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus, pakai hamba-Mu. Kiranya apa yang hamba-Mu sampaikan seturut dengan perkataan Tuhan, supaya semua kami diberkati di tempat ini. Kami siap, kami mau dengarkan firman Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Dipersilakan duduk kembali. Shalom. Sekali lagi shalom. Baiklah Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang kita puji, kita sembah, dan kita muliakan. Saat ini kita akan dengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan, tema yang perlu kita bahas bersama dan perlu kita renungkan bersama, yaitu bagaimana sih sebenarnya Kristen yang sejati. Amin. Kristen yang sejati
adalah Kristen yang mengidentitaskan baik sikapnya, perbuatannya, tingkah lakunya, gaya hidupnya sesuai dengan karakter Yesus Kristus. Amin. Kata Kristen itu pertama kali disebutkan di Antiokhia. Murid-murid Yesus pertama kali disebut Kristen di Antiokhia. Kalau kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-11, dikatakan di situ bahwa murid Yesus adalah orang yang pertama kali disebut Kristen. Dikatakan di sini Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 26, setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Mereka tinggal bersama jemaat di situ selama 1 tahun penuh sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Bagaimana Kristen yang sejati? Apakah saudara sudah termasuk orang atau Kristen yang sejati? Apakah saudara yang ada di tempat ini sudah jadi Kristen yang benar-benar Kristen di hadapan Tuhan Yesus Kristus? Kristen yang sejati adalah Kristen yang mengikuti Yesus. Amin. Kristen menjadikan Yesus sebagai fondasi kehidupannya. Itulah yang namanya Kristen yang sejati. Kristen yang sejati bukan hanya di identitas seperti KTP atau keperluan administrasi. Biasanya disebut saya Kristen. Tetapi Kristen yang sejati adalah orang yang melakukan perintah Tuhan, melakukan apa yang dikatakan firman Tuhan, dan apa yang perlu diteladani dari kehidupan Yesus Kristus. Amin. Jadi ada hal-hal yang perlu kita pahami. Ada 5 ciri-ciri Kristen yang sejati. Pertanyaannya sekali lagi saya mau tanyakan kepada saudara atau Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, apakah dari 5 ciri ini nanti termasukkah kehidupan Bapak Ibu setiap hari? 5 ciri ini merujuk kepada kita sebagai orang Kristen. Apakah kita benar orang Kristen? Apakah selama ini cara hidup kita sebenarnya salah? Jadi saya mau ajak Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan, mari kita sama-sama belajar ini kebenaran firman Tuhan. Yang pertama, Kristen yang sejati, iman yang tulus kepada Yesus Kristus. Ya, yang pertama, Kristen yang sejati itu imannya tulus kepada Yesus Kristus. Dikatakan dalam Roma pasal 10 ayat 9, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Kita menjadi orang Kristen, tujuannya kita mau diselamatkan. Tetapi banyak orang tidak bisa hidup dalam kekristenan itu sendiri. Salah satunya, dia tidak tulus untuk benar-benar menjadi Kristen. Ya, kalau tidak tulus benar-benar menjadi orang Kristen, berarti dia tidak benar-benar tulus menghargai, menghormati, mengimani Yesus sebagai Tuhan dalam kehidupannya. Banyak orang mengaku saya Kristen. Banyak orang mengaku di KTP saya Kristen. Banyak orang merasa diri, mama saya Kristen, bapak saya Kristen, jadi saya orang Kristen. Tapi dia mengerti nggak makna kekristenan? Kekristenan yang sejati dia harus tulus. Benar-benar dia mengimani, percaya kepada Yesus Kristus. Dengan cara apa? Bukan hanya dengan perkataan, tetapi juga dengan penerimaan hati. Amin? Kalau berbicara tentang hati Bapak Ibu, hati ini bagian yang paling cepat tersentuh. Hati ini bagian yang paling cepat mengalami goncangan. Jadi kalau pada saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam diri kita, bukan hanya melalui kata-kata kita, tetapi juga harus kita masukkan di dalam hati kita, supaya di dalam hati kita ada Tuhan Yesus Kristus. Dan di dalam ini juga, di dalam hati kita juga, kita bisa menerapkan bagaimana kehidupan Yesus Kristus dengan hati yang tulus. Dengan hati yang tulus. Bukan pura-pura. Yang penting jadi orang Kristen. Yang penting pergi ke gereja. Sedangkan hatinya tidak sungguh-sungguh. Kan ada firman Tuhan berkata kan, mereka menyembah Tuhan, tetapi hati mereka jauh dari Tuhan. Saudara, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan, jangan jauhkan hatimu. Banyak orang bisa berkata-kata bahwa mereka percaya, tapi hati mereka merencanakan hal-hal jahat. Hati mereka tidak benar-benar tulus untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yang pertama tadi Bapak Ibu, cintailah atau imanilah Yesus Kristus dengan tulus. Amin. Kristen yang sejati, tuluslah mencintai Yesus di dalam hatimu. Amin. Yang kedua, ciri-ciri Kristen yang sejati, hidupnya mau diubahkan. Amin. Yang kedua,
hidupnya mau diubah. Tahu mau diubahkan? Berubah. Tahu Bapak Ibu berubah? Berubah ini yang dulunya tidak pernah ke gereja, sering-sering ke gereja. Itu namanya diubah, berubah. Dari yang dulu tidak pernah ke gereja menjadi pergi ke gereja. Apa kata firman Tuhan yang perlu kita rubah lagi? Dikatakan dalam Galatia pasal yang kelima ayat ke-22 sampai 23. Di situ dinyatakan dalam diri kita apa yang perlu kita rubah, yaitu kita harus mempunyai kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, apa yang perlu kita ubah dalam diri kita? Di dalam diri kita, kalau kita belum pernah dulu punya kasih, tidak ada kasih dalam diri kita, tidak memiliki kasih kepada orang lain, kepada saudara, kepada teman. Sekarang firman Tuhan mengajarkan kita, jika engkau menjadi Kristen yang sejati, kamu harus ubah dirimu, harus memiliki kasih yang tulus dan yang baik di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama manusia. Harus punya kah? Setelah itu harus bersukacita. Kristen yang sejati harus penuh dengan sukacita, harus berseri-seri. Kenapa? Firman Tuhan selalu berkata, bersyukurlah dalam segala hal. Mau duka cita, mau kesedihan, baiklah. Yang perlu kita lakukan adalah tetap bersukacita di dalam Tuhan. Kenapa? Pencobaan-pencobaan yang kita alami tidak akan melebihi kemampuan kita. Tuhan akan beri jalan keluar bagi kita. Amin. Jadi itulah kenapa firman Tuhan bilang, bersukacitalah di dalam segala sesuatu yang kamu alami. Orang yang mau diubahkan, mau merubah dirinya, dia harus mau bersukacita dalam kehidupannya. Selanjutnya, memiliki damai sejahtera, ketentraman, kedamaian, tidak saling benci, tidak saling menghina, tidak saling mengejek, dan tidak saling iri satu sama lain. Yang selanjutnya, kesabaran. Kesabaran ini harus timbul dalam hati kita, di dalam diri kita, di dalam karakter kita. Kalau kita benar-benar menjadi Kristen yang sejati, harus punya kesabaran. Amin. Di sini siapa yang masih tidak sabar-sabaran? Sikit-sikit cepat emosi, sikit-sikit cepat marah. Belajarlah untuk sabar. Kristen yang sejati harus punya kesabaran yang kuat, harus punya kesabaran yang tangguh. Karena kesabaran itu, kasih itu banyak menutupi segala dosa. Selanjutnya, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Penguasaan diri inilah yang paling harus kita lakukan di dalam diri kita. Menghadapi segala masalah, menghadapi segala cobaan, menghadapi segala penderitaan yang ada dalam diri kita, yang terjadi di dalam diri kita, kita harus bisa menguasai diri. Karena kalau kita tidak bisa menguasai diri, Bapak Ibu, kita akan terjerumus dan mengikuti pola dunia. Kalau orang yang tidak bisa menguasai diri akan mengikuti pola dunia. Jadi Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan, maulah merubah dirimu menjadi lebih baik lagi. Jika hari ini kamu tidak punya kasih, milikilah kasih. Amin. Jika hari ini kamu tidak punya kesetiaan, milikilah kesetiaan. Jika hari ini kamu tidak punya kesabaran, milikilah kesabaran. Jika kamu tidak pernah sukacita, bersukacitalah senantiasa. Amin. Dan milikilah penguasaan diri. Selanjutnya yang ketiga, ciri-ciri Kristen yang sejati yang ketiga ialah mengasihi Allah dan sesama. Kalau kita tidak bisa mengasihi Allah, ini ya, kalau kita tidak bisa mengasihi Allah, maka tidak akan bisa kita mengasihi manusia. Allah kita saja yang pencipta, yang maha kuasa, kita tentang dan kita tidak suka. Dan kita tidak mengasihinya. Apalagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Baik anak-anak, baik keluarga kita, baik istri, baik suami, baik saudara-saudara yang lain. Kita pun bisa mengasihi, tapi tidak dengan ikhlas. Bayangkan saja Tuhan kita saja tidak bisa kita kasihi dengan setulus hati. Apalagi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Bisa-bisa kita bisa merencanakan hal-hal jahat. Tapi yang perlu kita pahami, menjadi Kristen yang sejati harus bisa mengasihi Allah dan sesama. Kasihi dulu Tuhanmu, kasihi dulu penciptamu, barulah engkau mengasihi orang yang ada di sekitarmu. Dalam firman Tuhan Matius pasal ke-22 ayat 37 sampai 39 berkata, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Amin. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Tidak pura-pura ya. Tidak pura-pura. Lalu dikatakan di sini lagi, dengan segenap jiwamu. Jiwa kita yang ada di dalam diri kita ini juga harus mengasihi Allah. Supaya apa? Supaya pada saat kita mengasihi Allah itu kita waras, sadar kalau kita sedang mengasihi Allah. Dan dengan segenap akal budimu, tahu akal budi Bapak Ibu? Pikiran, cara berpikirmu, engkau tetap mengasihi Allah. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bagaimana cara kita mengasihi sesama kita? Bagaimana? Dengan seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Apa yang sakit
diri kita, jangan kita berikan ke orang lain. Kalau sakit hati kita, jangan kita kasih sakit hati orang. Kalau sakit kepala kita, jangan kita kasih sakit kepala orang. Kasihi diri kita dan kasihi juga orang lain. Seperti engkau mengasihi dirimu, kasihi juga orang lain seperti itu. Apa yang sakit menurut mereka, rasakanlah juga apa yang sakit yang mereka rasakan. Itulah tandanya kita mengasihi sesama manusia. Bukan malah makin mengejek, bukan malah makin menghina, dan bukan malah makin menjatuhkan. Jadi yang paling utama mengasihi Allah. Yang kedua, barulah kita mengasihi sesama manusia. Yang keempat, selanjutnya Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, ciri-ciri Kristen yang sejati ialah taat pada firman Tuhan. Amin. Taat pada firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, setiap momen persekutuan, setiap momen ibadah, itulah kesempatan kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Itulah momen kita mendengarkan firman Tuhan. Belum tentu Bapak Ibu di rumah mau baca firman Tuhan. Selama firman Tuhan disampaikan dalam persekutuan, antusiaslah, maulah mendengar, maulah memahami. Karena bukan hanya mendengar, tetapi juga mengetahui dan melakukannya di dalam kehidupannya. Dikatakan di sini menjadi orang Kristen yang sejati, taat pada firman. Iya, sayang sekali ya guys, ada suara masjid guys. Tapi nggak apa-apa, kita terus lanjut guys. Kita harus toleransi antara umat beragama. Walaupun masjid dan gerejanya berdekatan, tapi untuk memuliakan Tuhan terus berlanjut guys. Kita semangat sampai firman Tuhan selesai. Terus saksikan guys. Maaf ya guys walaupun terganggu. Kiranya terus saudara diberkati oleh Tuhan. Selanjutnya ialah memikul salib dan mengikuti Yesus. Ciri-ciri Kristen yang sejati yang selanjutnya adalah memikul salib dan mengikuti Yesus. Menjadi orang Kristen sangat sulit Bapak Ibu. Banyak halangan. Bisa saja melalui keluarga kita. Bisa saja melalui orang-orang sekitar kita. Bisa saja melalui orang-orang yang mungkin tidak suka dengan kekristenan. Tetapi marilah kita memikul salib. Walaupun itu sakit, walaupun itu banyak hinaan atau ejekan atau orang dari orang, marilah kita tetap teguh kepada pendirian kita sebagai orang yang mengikuti Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Karena kita percaya apa yang kita lakukan bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus, apa yang kita lakukan di dalam Yesus Kristus, Tuhan akan selalu menolong dan membantu kita. Amin. Apa yang perlu kita simpulkan dari bagian kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengarkan ini Bapak Ibu? Saya mau mengajak Bapak Ibu, jangan hanya menjadi orang Kristen yang mempunyai identitas KTP saja orang Kristen, tetapi Bapak Ibu harus punya ketulusan di dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Harus punya ketulusan, keikhlasan hati, keikhlasan diri, keikhlasan waktu untuk terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Selanjutnya, hidup harus mau diubahkan. Jangan kayak gitu aja. Berubahlah oleh pembaharuan budimu, supaya kamu bisa menjadi contoh buat anak-anakmu, menjadi contoh buat keluargamu, dan menjadi contoh dimanapun kamu berada. Amin. Selanjutnya, mengasihi Allah dan sesama. Mari kita kasih sesama manusia. Mari kita kasih Allah. Karena yang paling utama kita mengasihi Allah, barulah kita mengasihi sesama manusia. Kita tidak akan bisa kasih suami kita kalau kita belum mengasihi Allah. Itu kasihmu pura-pura bohong. Penciptamu aja kamu tidak kasih, apalagi suami itu. Mungkin ada sebabnya kamu pernah kasih suami. Tetapi jika kau mengasihi Allah yang paling utama, maka percayalah, kamu sempurna mengasihi orang-orang yang ada di sekitarmu. Amin. Ini juga suami. Kamu tidak akan sempurna mengasihi istrimu jika kamu tidak pernah mengasihi Allah. Jadi saya mau ingatkan kepada bapak-bapak, kasihilah Tuhan dulu, cintailah Tuhan dulu, karena Dia Maha Kuasa dan mempunyai segala-galanya. Di saat engkau sudah mencintai Tuhan, maka pastilah engkau sudah mencintai istrimu dengan sempurna. Amin. Amin. Demikian saya yang keempat selanjutnya, taat pada firman Tuhan. Ya, taat pada firman Tuhan. Kalau firman Tuhan bilang jangan mencuri, ya jangan mencuri. Kalau dibilang firman Tuhan, serahkan segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, ya serahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan. Hiduplah dalam Tuhan, sembahlah Tuhan, pujilah Tuhan, muliakanlah Tuhan. Itulah ketaatan kita di dalam kebenaran firman Tuhan. Yang selanjutnya yang kelima, memikul salib dan mengikut Yesus. Memikul salib dan mengikut Yesus itu lambang kita siap menderita di era sekarang. Amin. Kita sebagai orang Kristen, tangguhlah, teruslah menjadi orang Kristen. Apapun penderitaanmu, apapun masalahmu, apapun yang kamu alami saat ini, ingat Tuhan Yesus beserta dengan kita. Amin. Amin Bapak Ibu. Kiranya perenungan firman Tuhan ini memberkati kita semua. Kiranya bagian-bagian firman Tuhan ini mengingatkan kita kembali dan memberi kita penguatan untuk terus menjadi orang Kristen yang lebih baik lagi dan menjadi orang Kristen yang sejati.
Pertanyaannya, apakah saudara sudah memenuhi kriteria-kriteria yang 5 tersebut? Pikirkan kembali, renungkan kembali, supaya hidupmu menjadi lebih baik lagi. Tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang kami puji, kami sembah, kami muliakan Engkau di dalam kerajaan surga. Kami sudah mendengarkan bagian-bagian kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang sudah kami dengar menjadi berkat bagi kami sekalian. Berkati kami yang sudah mendengarkan. Kiranya kami bisa melakukannya dalam menerapkannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Kami sudah dengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama anak Yesus kami sudah berdoa dan mengakhiri pemberitaan kebenaran firman Tuhan. Haleluya, sama-sama kita katakan. Amin. Ya, setelah selesai ibadah guys, kami salam-salaman dulu guys. Ini kami salam-salaman, kami salam-salaman satu sama lain guys. Setelah selesai ibadah, ya ini saya salam semuanya guys. Tidak ada yang tidak saya salam, semuanya saya salam guys. Saya sangat senang kepada jemaat yang ada di sini guys. Dan setelah kami salam-salaman, kami ada briefing sebentar guys mengenai kemajuan pelayanan kami guys ke depan. Inilah dia guys. Nah, saksikan guys. Ya, mereka setelah selesai ibadah guys, kami diundang ke rumah jemaat untuk menikmati berkat Tuhan. Ini ada Martinus. Wah, dia lahap sekali makannya guys. Guys, jika senang dengan cerita ini guys, like, subscribe, dan komen guys. Terima kasih.